membaca, menalaah kitab tauhidnya Wahabi Salafi ini. Jadi tauhid itu dibagi tiga. Pertama tauhid rububiyah. Rububiyah itu dari kata rob. Rob itu artinya Tuhan yang mencipta dan memelihara. Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan Allah bahwa Allah sebagai ilah. Ilah itu artinya apa? Yang disembah, yang diibadahi. Namanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifatihi, mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari tauhid itu maka akan tergambar dulu masyarakat musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah, mereka bertauhid menurut konsep tauhid Wahabi Salafi ini. Cuma tauhidnya hanya tauhid rububiyah. Mereka tuh percaya bahwa Allah itu yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk-makhluknya. Di mana dalam Al-Quran ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang ditanya siapa? Musyrikin Makkah. La yaqulunallah, pasti mereka akan berkata, menjawab Allah. Berarti mereka juga bertauhid, tauhid rububiyah. Ini menurut konsepnya tauhid Wahabi Salafi. Tapi mereka tidak mentauhidkan uluhiyah, sebab mereka menyembah berhala-berhala sampai 360 berhala. Jadi dalam satu diri bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Menurut konsep tauhid itu orang musyrikin Mekah satu potong bertauhid, satu potong tidak bertauhid. Mereka bertauhid rububiyah karena mereka meyakini Allah yang mencipta langit, bumi dan segalanya. Tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah, menyembahnya bukan hanya Allah, tapi mereka menyembah selain Allah, yaitu berhala-berhala. Akhirnya dari konsep tauhid itu berimbas bagi orang yang bertawasul kepada Nabi atau bertawasul kepada para wali, disebut seperti musyrikin Mekah. Ini bahayanya ini. Kenapa? Mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka menyembah selain Allah. Yaitulah syirik kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada wali-wali Allah. Ini celakanya ini. Jadi mereka menuding seperti kita ini adalah mentauhidkan rububiyah tapi tidak mentauhidkan uluhiyah karena menyembah selain Allah. Bertawasul itu menyembah selain Allah menurut mereka. Jadi kita disamakan dengan musyrikin Mekah dulu. Ini fatalnya ini bahayanya. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Wasilah yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar. Dan kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka juga tawassul kepada siapa? Tawassul kepada siapa? Kepada berhala. Dan tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang-orang kemudian menjadikan penghuni kubur sebagai perantara? Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, kafirin, yang mereka ketika ditegur tidak boleh menyembah berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, di dalam surah Az-Zumar di ayat 3. Ala lillahi dinul khalis,
walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah, agama ini milik Allah, agama yang murni ini milik Allah. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, enggak menyembah wali-wali itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya orang-orang jahiliyah juga menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah. Ini benar atau batil? Batil. Karena Allah membantah perbuatannya mereka ini, orang-orang musyrikin. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, ya dengan taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Laksanakan tauhid. Dan larangan yang paling besar syirik. Itu jauhkan sejauh-jauhnya. Wal amal bima yurdi. Kemudian melaksanakan amal-amal yang Allah redhoi. Nggak cari amal-amal yang Allah redhoi. Kita tahu amal itu diredhoi oleh Allah, yaitu dengan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi amal yang diredhoi Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau syirik itu amal diredhoi atau tidak? Tidak syirik. Bid'ah diredhoi sama Allah? Tidak. Tertolak amal bid'ah, tertolak amal syirik. Bahkan syirik ini merupakan sesuatu yang paling zalim di muka bumi ini, dan Allah tidak redha. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Allah enggak redha.